Laporan terkini akan disampaikan oleh Arneta Butar-Butar di Pondok Gede Permai, Bekasi, Jawa Barat. Dan kemudian juga dari rekan Rizky Nazia di Kebonpala. Selamat siang rekan-rekan, saya ke Tasya terlebih dahulu. Tasya, seperti apa kondisi terkini di sana? Ya, selamat siang Anggi dan juga pemirsa. Saat ini untuk di banjir perumahan Pondok Gede Permai masih menggenangi, namun sudah mengalami surut sekitar 5 cm, yakni sebelumnya tadi pada pagi hari untuk di gerbang atau di pintu masuk di Pondok Gede Permai setinggi 60 cm, kini kalau saya gambarkan hanya setinggi 50 cm. Dan memang ini banjir masih menggenangi wilayah perumahan Pondok Gede Permai seperti itu. Dan tadi memang pihak BNPB dan juga pihak TNI atau petugas gabungan ini juga sudah bersiaga keluar masuk seperti itu untuk mengevakuasi korban. Dan juga Anggi dan pemirsa, tadi kami juga sempat mewawancarai Wakil Wali Kota Bekasi Haris Bobiho bahwa dari Kota Bekasi keseluruhan ada 4 titik yang menjadi lokasi terparah dari banjir hari ini, yakni di Villa Jatirasa, Pondok Gede Permai atau lokasi saya saat ini, Kemang Ivi dan juga Pondok Mitra Lestari. Dan untuk keempat lokasi tersebut total jiwa yang terdampak yakni 16.000 jiwa dengan kurang lebih 5.000 kakak. Namun untuk Pondok Gede Permai sendiri atau PGP ini ada 100 jiwa yang melakukan pengungsian lantaran kebanyakan warga ini sudah mengungsi ke tempat kediaman atau kerabat terdekat. Dan selain itu memang para warga yang berhasil dievakuasi melalui perahu karet yang bisa kita saksikan bersama-sama saat ini, Anggi dan juga pemirsa. Para warga ini dievakuasi ke depan halaman balai BNPB, di mana yang menjadi tempat shelter juga bagi anak-anak. Dan memang tadi kalau kita melihat perahu yang keluar ini kebanyakan diisi oleh lansia dan juga balita seperti itu. Dan tadi juga Wakil Wali Kota Bekasi juga menyebut bahwa kedalaman air ini sudah mulai surut, yakni dari 2 hingga 3,5 meter. Namun untuk rumah tingkat 2 ini masih terendam, artinya kondisi banjir meskipun surut masih terbilang parah jika dibandingkan dengan tahun 2020. Dan juga selain itu memang terdapat kendala yang dialami oleh petugas untuk bisa mengevakuasi para warga, yakni jumlah perahu karet yang terbatas, karena memang perahu karet ini tidak semuanya bisa menjangkau ke dalam perumahan Pondok Gede Permai lantaran deras air ini cukup tinggi sehingga harus menggunakan perahu karet dengan bantuan mesin tempel seperti itu. Dan inilah proses evakuasi yang dilakukan oleh petugas gabungan. Dan memang tadi beberapa bantuan juga sudah dilakukan seperti dari BPBD Kota Bekasi yang menurunkan kurang lebih 3 informasi terperoleh juga menurunkan 6 perahu motor tempel, di mana dan juga tadi dari Kopasga TNI sudah menurunkan 2 bantuan untuk perahu karet motor. Dan selain itu juga, Anggi dan pemirsa, dari informasi yang kami peroleh memang belum ada korban jiwa yang diakibatkan dari banjir di perumahan Pondok Gede Permai ini. Namun dari informasi yang kami peroleh terdapat 1 korban hanyut, yakni di kawasan Bendungan Koja, maksudnya Bendungan Koja Jati Asih, sekitar pukul 6 pagi hari tadi, ada seorang warga yang hendak membantu membersihkan bambu di kawasan bendungan, namun rupanya tergelincir seperti itu dan hanyut terbawa oleh arus, dan hingga saat ini belum ditemukan. Dan memang selain itu, selain korban yang hanyut pada daerah Bendungan Koja Jati Asih, pria berinisial A berusia 46 tahun ini belum ditemukan. Baik dari Camat Jati Asih Asyari dan juga Wakil Wali Kota Bekasi Haris Bobiho ini menyebut bantuan akan diterjunkan. Dan tadi juga Wali Kota Bekasi menyebut bahwa posko bantuan ini disiagakan di setiap kecamatan di seluruh wilayah Kota Bekasi, ya, terutama di 4 titik yang tadi saya sebutkan yang mengalami yang paling terdampak dari hujan yang mengguyur wilayah Bekasi sejak malam hari tadi, yakni di Villa Jatirasa, Pondok Gede Permai di tempat yang saya berada, Kemang Ivi dan juga Pondok Mitra Lestari. Dan menurut dari Wali Kota Bekasi, Haris Bobiho ini menyebut bahwa bantuan yang paling dibutuhkan di sini selain perahu karet yang jumlahnya sangat terbatas saat ini adalah dapur umum.
yang akan dikoordinasikan untuk dibangun di tiap kecamatan untuk membantu warga lantaran memang untuk memasak makanan untuk menu berbuka nanti. Dan kalau kita saksikan bersama saat ini, pihak petugas sedang berdiskusi untuk melakukan atau membangun skenario yang apik seperti itu untuk bisa masuk mengevakuasi warga yang masih terjebak di lantai 2 rumahnya. Dan memang karena kendala selain kurangnya unit perahu karet bermotor ini, kabel listrik seperti itu juga menjadi kendala bagi para petugas untuk bisa mengevakuasi. Karena tadi juga melalui penuturan petugas, meskipun sudah sampai dekat rumah, namun petugas terhalang oleh kabel-kabel listrik yang menggulung dan hal itu menjadi salah satu kendala dari para petugas untuk bisa mengevakuasi korban. Dan selain itu juga arus yang deras ini menjadi salah satu kendala karena memang seperti di RW 9 yang berdekatan dengan bendungan tersebut memiliki arus yang cukup deras. Kembali ke studio lagi. Baik, Arneta, ini dengan kondisi bahwa kapal atau juga perahu karet ini kondisinya terbatas ya untuk jumlahnya. Sedangkan wilayah dari perumahan ini cukup luas. Bagaimana kita mengetahui kondisi warga yang masih terjebak di dalam, Arneta? Pemirsa, memang dengan terbatasnya perahu karet dan juga kalau boleh kita lihat perahu karet ini terbilang kecil sehingga warga yang bisa dievakuasi ini jumlahnya terbatas. Dan sejak pagi hari, maksud saya sejak malam hari ini sudah dimatikan karena dikhawatirkan akan menjadi bahaya. Warga ini mencoba berkomunikasi melalui pesan ataupun handphone seperti itu. Namun beberapa warga diantaranya tidak bisa dihubungi sehingga mau tidak mau warga harus perwakilan keluarga yang berhasil menyelamatkan diri di depan gedung BNPB ini harus ikut tim SAR untuk kembali ke rumahnya untuk mengevakuasi keluarga yang masih tertinggal di dalam. Karena tidak sedikit jumlah keluarga yang masih tertinggal di dalam. Kalau tadi kami siang hari tadi saja lebih dari 1.000 warga masih terjebak di dalam rumah. Namun jumlah tersebut mungkin sudah berkurang karena memang perahu karet ini silih berganti keluar masuk dari komplek Pondok Gede Permai untuk menyelamatkan keluarga yang sudah masih terjebak di dalam rumah. Dan memang tadi karena terbatasnya armada perahu karet ini, warga sempat cekcok sedikit dengan petugas, berebut ingin naik karena ingin cepat-cepat menyelamatkan keluarganya yang masih tertinggal di dalam saat itu. Demikian, Angge. Baik. Dari Arneta Butar-Butar kita akan bergeser ke rekan Rizky Naziah di Kebonpala, Jakarta Timur. Rizky, selamat siang. Bagaimana kondisi di sana? Ya, baik Anggi dan juga pemirsa, saat ini saya berada di kampung Kebonpala Jatinegara. Di tempat saya berada saat ini banjir masih menggenangi wilayah seluruh wilayah dari Kebonpala ini. Dan memang untuk ketinggian banjir saat ini itu mencapai 200 cm atau 2 meter. Dan saat ini bisa Anda lihat di belakang, di layar kaca Anda, bahwa saat ini akan dilakukan proses evakuasi terhadap para warga yang memang masih terjebak di rumahnya masing-masing. Dan ini memang untuk di lokasi saya berada saat ini, untuk ketinggian airnya dan juga arus dari debit airnya itu sendiri itu sangat kencang. Dan juga sehingga diperlukan perahu karet seperti itu ya, untuk mengevakuasi para korban yang memang masih terjebak di rumah mereka masing-masing. Dan memang jika Anda bisa lihat di layar kaca Anda bahwa saat ini bantuan dari Polda Metro Jaya itu Polri masih melakukan evakuasi terhadap para korban yang memang masih terjebak di rumah mereka masing-masing. Dan mungkin kita bisa tanyakan, halo, selamat siang Mas, ini bisa dijelaskan kepada kami ini akan dilakukan proses apa? Mungkin Mas. Kira-kira ada berapa korban nih Mas yang akan dievakuasi pada hari ini?
kira-kira warga yang dievakuasi ini yang memang masih ada di lantai 2 atau seperti apa? Baik pemirsa, nanti kami akan kembali ke rekan Rizky Naziah yang berada di Kebon Pala. Sementara kami sudah bergabung dengan Kepala BMKG, Ibu Dwi Korita Karnawati. Ibu, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.